cermat lagi. Yang kedua, pernikahan itu masalah keseimbangan hak dan kewajiban. Walahunna mithlu alladzi 'alaihina bil ma'ruf. Surat Al-Baqarah 228. Dan bagi mereka, lahunna, bagi para istri itu, mithlu alladzi 'alaihina bil ma'ruf, mendapatkan hak yang sebanding dengan kewajiban mereka secara makruh. Jadi nanti dalam pernikahan itu aku memberi maka aku menerima, bukan apa yang kau berikan untukku, bukan. Karena banyak laki-laki dan perempuan dalam pernikahan hanya melihat pada aspek aku mendapatkan apa dari pernikahanku, bukan aku telah memberikan apa kepada pernikahanku. Banyak sekali suami-suami yang menuntut istrinya untuk melayani dengan baik dan mentaati dengan baik, tapi pada yang sama dia tidak beri nafkah. Itu bagi saya keajaiban dunia ke-8. Karena sebenarnya kewajiban istri untuk melayani suami dan mentaati suami karena suami diwajibkan menafkahi istrinya. Jadi ketaatan dan pelayanan istri itu bukan pemberian gratis. Hari ini nggak ada makan siang gratis. Tetapi itu kompensasi atas nafkah yang diberikan suami. Karena suami memberikan nafkah, maka istri memberikan ketaatannya. Karena suami memberikan bimbingan, maka istri memberikan pelayanannya gitu. Ya. Dari Ibnu Abbas, lahunna min husnil suhbati wal musyrati bil ma'rufi ala azwajihinna min allati 'alaihinna min at-ta'ati fi ma aujabahu 'alaihinna li azwajihinna. Ibnu Abbas mengomentari ayat ini dengan mengatakan mereka para istri itu mendapatkan husnul suhbah, mendapatkan perlakuan yang baik, omongan yang baik, perilaku yang baik, dan penampilan terbaik. Dalam riwayat lain, Abbas mengatakan saya berhias untuk istri saya karena saya ingin istri saya berhias untuk saya. Kemarin ada sepasang suami istri memutuskan bercerai di depan saya. Penyebabnya banyak, tapi salah satu penyebabnya bikin saya tertawa. Suami saya tidak pernah bercanda. Begitu suaminya datang menemui saya mau muntah. Kelihatan bersisiran dan naik bermandi. Jadi para suami mungkin meremehkan ini. Kalau Anda ingin istri yang wangi dan cantik, sebenarnya istri juga mendapatkan suami yang bersih dan rapi. Jadi kalau ada orang ngaji penampilannya yang gembel, itu istrinya muntah-muntah langsung melahirkan gitu. Itu nggak sebanding, nggak seimbang. Jadi maksudnya adalah karena mereka itu mendapatkan husnul suhbati, pergaulan yang baik itu, wal musyrafil ma'ruf, dan pergaulan secara ma'ruf itu atas kewajiban-kewajiban mereka, kemudian mereka mendapatkan haknya gitu. Jadi nanti setelah menikah itu nanti ada hak dan kewajiban yang seimbang sifatnya. Oke, selanjutnya apa saja yang nanti menjadi kewajiban suami? Secara ringkas ada 4 kewajiban suami. Secara ringkas ada 4. Nanti kalau minta dalilnya minta saja sama panitia. Yang pertama adalah nafkah atau nafkah. Liyunfik sa'atin min sa'ati wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfik mimma ataahu Allah la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha. Saj'alullahu ba'da usri yusra. Hendaklah orang yang memiliki kelapangan rezeki mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya adalah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Jadi dalam hal ini bukan soal banyak atau sedikitnya, tapi soal keseriusan untuk memberikan nafkah itu. Ini tugas laki-laki. Makanya kalau ada laki-laki minta dilayani, minta diantar istri, tapi dia tidak memberikan nafkah, ini keajaiban dunia ke-8. Aneh, mungkin dia tidak sadar kelamin, dia lupa kayak itu laki-laki gitu. Saya pernah membahas ini, judulnya anggur gini. Satu pemahaman bahwa saya laki-laki tapi saya tidak ingin menjadi laki-laki, atau saya perempuan tapi tidak ingin melahirkan, saya tidak mengandung. Itu aneh, karena Allah memanggil kita itu dengan sebutan laki-laki dan perempuan. Al-Jalul Qawmuna Al-Nisa, laki-laki pemimpin perempuan. Dan laki-laki tidak mau menyadari laki-laki dan perempuan tidak menerima perempuannya, tidak pernah berhasil ayat ini di dalam.
Yang kedua, muasyarah bil ma'ruf, pergaulan yang baik. Wa asyiruna bil ma'ruf, dan bergaulah dengan istri-istri kalian secara ma'ruf, secara baik. Surat An-Nisa ayat 19. Yang dimaksudkan adalah aytahibu aqwalakum lahunna wa hasimu af'alakum wa ihasbi qudratikum kama tuhibbu dzalika minha faqal anta biha mithla. Yang dimaksud bergaulah secara baik dengan mereka, istri-istri itu artinya adalah perbaikilah ucapan kamu, perbaikilah sikap-sikap perbuatan kamu, dan perbaikilah penampilan kamu menurut kemampuanmu. Sebagaimana kamu suka mereka melakukan untukmu, maka kamu pun melakukan yang serupa dengan itu. Jadi kalau suami nggak ingin mendengar istrinya berkata kasar, jangan ngomong kasar sama istrinya. Kalau suami tidak ingin istrinya memukul, dia jangan memukul istrinya. Kalau suami ingin melihat istrinya cantik dan wangi, suaminya pun harus mandi setiap hari. Gitu. Seimbang itu seperti itu. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah ri'ayah wa tauji. Apa ri'ayah wa tauji? Yaitu wajib untuk memberikan pengarahan dan pengayoman. Al-rijalu qawwamuna 'ala nisa, laki-laki adalah pemimpin perempuan. Bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din, atas keutamaan yang Allah berikan sebagian mereka atas bagian yang lain. Bima anfaqu min amwalihim, dan atas nafkah yang mereka berikan dari harta mereka. Jadi laki-laki benar menjadi pemimpin, satu karena kelebihan-kelebihan yang memang ditakdirkan Allah secara fisiologis, fisiknya, otaknya, dan macam-macamnya. Dan mimma anfaqu min amwalihim, dan dari apa yang mereka berikan berupa nafkah kepada istri. Dan yang terakhir, tugas suami adalah bersikap adil. Jangan macam-macam loh ya. Adil itu tidak dikhususkan untuk laki-laki yang memiliki 2 atau 3 istri. Banyak laki-laki yang memiliki 1 istri itu tidak adil. Dan istri yang cuma 1 itu seringkali malah tidak bisa melacak ketidakadilan karena tidak punya pembanding. Jadi suami itu makin terus, nggak pernah pulang, nggak pernah menemani, nggak pernah ngajak ngobrol. Dia merasa loh, kan aku istri apa sih ditinggal pergi terus. Tapi ngomong sama tetangganya, aku kok ditinggal pergi, suamiku mancing terus ya. Suaminya jawab, aku juga pergi sama suamiku. Kemudian mereka ngomong, apalagi lagi begitu ya. Gitu loh, jadi mereka nggak bisa. Berarti begitu, padahal itu tidak benar. Tapi kan nggak punya pembanding, akhirnya mereka tidak bisa meminta keadilan itu. Jadi karena adil di sini bukan hanya berlaku untuk para laki-laki yang punya istri 2 atau 3, tapi laki-laki yang punya istri 1 pun kalau mereka tidak memberikan pergaulan yang baik itu juga tidak adil. Maka saya kutip di sini tahfizur rajuli juz'an min waqti lil quwwati sya'ati bi ahlihi. Sebagian waktu laki-laki harus disisihkan untuk dihabiskan bersama keluarga. Jadi kalau sampai nanti nikah tapi dia masih seperti bujang, sana kemari nggak jelas, sampai tidak mau pulang ke rumah, tidak mau bimbing anak, bimbing istri, maka Anda berarti tidak adil kepada istri Anda. Jadi yang di bawah ini masih yakin kalau Anda berjenis kelamin laki-laki toh. Nah itu 4 itu tugas Anda: menafkahi, mempergauli dengan baik, mengarahkan dan membimbing, kemudian bersikap adil. Oke, sekarang bagaimana perempuan? Perempuan kewajibannya sebagai istri 1, taat kepada suaminya. Lau kuntu amirun ahada yasjuda li akhadin la amartul makata antas juda li zawjiha. Seandainya aku boleh perintahkan seseorang untuk sujud pada seorang yang lain, maka aku akan perintahkan perempuan sujud kepada suaminya. Itu taat kepada suami. Qadimu ta'atu zawji ala ta'atul walidaini fa idza ta'aradat ta'atu zawji ma'a ta'ati walidayha qaddamat ta'ata zawjiha walau amaruha walidah bi iraqi zawjiha fala yanzubuha ijabatuhu. Bagi seorang perempuan yang menjadi istri, maka dia lebih mengutamakan
taat kepada makhluk kalau itu bermaksiat kepada Allah. Kalau ternyata apa yang diberikan oleh orang tuanya dan suaminya itu bertolak belakang atau bertentangan, maka dia memilih ketaatan kepada suaminya selama suaminya tidak mengajak maksiat kepada Allah. Bahkan ketika orang tuanya memintanya untuk minta cerai dari suami, dia tidak boleh memenuhi permintaan itu kecuali suaminya melakukan kesalahan-kesalahan agama. Nah, wajib taat ini sebenarnya indah kalau dilakukan oleh perempuan yang berilmu. Sebab kalau dia berilmu, satu dia punya filter kapan mentaati dan kapan menolak. Jadi suatu ketika istri boleh mengatakan, maaf mas, aku tidak bisa mentaatimu. Kenapa? Karena benar salah. Kamu nggak tahu aku tahu adanya, aku apa adanya. Tetapi kalau istri ini tidak berilmu, maka perintah taat kepada suami akan berubah eksploitasi atas nama ketaatan. Saya dapat SMS dari seorang ibu. Saat satu batas subuh bulan Ramadan, suami ngajak berhubungan. Saya tidak mau, kalau perasaan saya tidak enak. Tapi kata suami, istri harus taat sama suami. Akhirnya melakukan dengan terpaksa, tapi bagi saya tidak enak, maka saya SMS Ustaz. Bagaimana untuk mendapat Ustaz? Saya bilang itulah orang duduk untuk bilang orang duduk. Tetap batal, puasa Anda tetap batal. Karena melakukan hubungan setelah sholat subuh dalam bulan Ramadan itu membatalkan puasa. Jadi suami Anda menggunakan kata taat kepada suami itu salah. Karena apa? Itu bermaksud kepada orang. Karena Anda bodoh, Anda tidak punya pilihan untuk menolak. Jadi kalau ada pihak-pihak yang menyerang wajibnya istri taat kepada suami, itu lebih karena mereka menemukan kasus-kasus istri bodoh dengan suami yang tukang eksploitasi. Tapi kalau kita yang bertanggung jawab tidak. Apalagi takut kepada Allah tidak. Di suatu ketika ada seorang bapak yang memiliki seorang anak perempuan menemui Imam Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Kemudian mengatakan, Innali bintang, ketika saya memiliki seorang anak perempuan, saya harus menikahkan dengan siapa anak perempuan saya itu? Maka Imam Al-Hasan mengatakan, nikahkan dengan man yaqullah, orang yang takut kepada Allah. In ahabbaha akromah wa ini abdul Allah bin. Nikahkanlah dengan laki-laki yang takut kepada Allah. Kalau nanti dia mencintai anak bapak, dia akan memuliakan. Jadi mencintai itu memuliakan, bukan menyengsarakan, bukan menghinakan. Laki-laki yang mencintai perempuan itu langsung melamar, itu memuliakan. Atau cuma ajak pacaran itu menghinakan. Sayangnya perempuan juga hina, maka mau aja dibutuhin. Nanti kalau laki-laki bilang cinta pada kamu, lamar aku, nggak mau, sudah sampai di sini. Itu aja selesai. Karena laki-laki cuma bisa memilih, yang memutuskan jadi suami atau tidak adalah perempuan. Jadi kalau perempuan punya ini geleng-geleng kepala, setampan apapun laki datang melamar, tetap tidak akan jadi suaminya. Makanya kalau ibu marah-marah kepada saya karena suaminya jelek, saya bilang salah sendiri dulu menentukan kepala untuk laki-laki yang tidak pantas untuk jadikan suami. Ayo yang di atas sana, ajar ini geleng-geleng kepala.